Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo dan juga Burhanuddin Harahap. Perkenalkan, saya Ananda Putri. Saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Ali Sastroamidjojo. Sebelum saya lanjut, mari kita ulas dengan materi sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo. Setelah jatuhnya Kabinet Wilopo pada Juni 1953 akibat peristiwa Tanjung Morawa dan juga hilangnya koalisi partai, Presiden Soekarno segera mencari sosok baru yang dapat memimpin pemerintahan. Tokoh yang akhirnya dipilih adalah Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia ataupun PNI. Adapun beberapa alasan mengapa Ali yang dipilih. Yang pertama, kekuatan politik PNI. PNI adalah partai terbesar di parlemen. Secara logika sistem parlementer, partai dengan kursi terbanyak punya peluang lebih besar untuk membentuk kabinet. Yang kedua, kemampuan membangun koalisi. Tidak ada satupun partai yang memiliki mayoritas mutlak. Nah, Ali mampu merangkul partai-partai lain seperti NU, PSII, dan juga partai kecil lainnya untuk bergabung di dalam kabinetnya. Yang ketiga, restu Presiden Soekarno sebagai tokoh nasionalis dari PNI. Ali ini sejalan dengan pemikiran Soekarno, makanya Ali ini dapat kepercayaan penuh dari Soekarno. Jadi bisa dibilang Ali ini punya orang dalam. Yang keempat, rekam jejak pribadi. Jadi sebelum Ali menjadi ketua kabinet, Ali itu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Ali pernah menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat dan memimpin delegasi Indonesia di PBB. Reputasinya sebagai diplomat ulung membuat banyak pihak yakin ia bisa menjembatani kepentingan partai sekaligus mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Maka akhirnya pada 30 Juli 1953 lahirlah Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang bertahan hingga 24 Juli 1955. Adapun program utama Kabinet Ali yang akan dijelaskan oleh Delova Salsa. Oke, next itu ada keberhasilan program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Jadi yang pertama itu ada merampungkan persiapan pemilu 1955. Nah, jadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, pemerintah tuh fokus menyiapkan pemilu 1955, yaitu pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia. Nah, dalam persiapan pemilu ini ada hal-hal yang harus disiapkan seperti penyusunan dasar hukum pemilu, yaitu menyiapkan peraturan tentang partai politik, sistem pemilihan, serta mekanisme kampanye. Selanjutnya juga membentukkan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengatur teknik pelaksanaan pemungutan suara, juga melaksanakan pendataan penduduk dan pemilih jadi dalam skala nasional. Karena itu tuh masih sangat sulit karena infrastruktur dari administrasi negara pun masih sangat terbatas. Selanjutnya ada mengorganisasi daerah pemilihan. Jadi agar pemilihan itu di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Indonesia yang terpencil atau yang sulit dijangkau. Nah, berkat persiapan ini, pemilu 1955 ini tuh berjalan dengan tertib, jujur, dan juga aman, serta dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Nah, hasil pemilu tersebut tuh menjadi dasar pembentukan DPR. Selanjutnya tuh keberhasilannya tuh ada menjaga baik hubungan Indonesia dan Cina. Jadi Kabinet Ali ini berhasil memperbaiki dan menstabilkan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Keberhasilan utamanya tuh ada, yang pertama ada pendatanganan perjanjian Dwi Kewarganegaraan itu di tahun 1955. Perjanjian ini tuh mengatur status kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia yang selama ini tidak jelas apakah mereka berwarga negara Indonesia atau Cina. Nah, perjanjian ini memberi mereka pilihan kewarganegaraan yang tegas. Jadi ini tuh mengurangi konflik sosial dan
diplomatik terkait isu etnis Tionghoa tersebut. Selanjutnya, memperbaiki stabilitas dalam negeri dan membuka peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan juga Cina atau Tionghoa. Jadi secara diplomatik, perjanjian ini tuh bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bisa menyelesaikan masalah internasional melalui jalan damai dan dialog. Oke, selanjutnya keberhasilan dari Kabinet Ali Sastramidjojo pertama itu ada menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Nah, ini tuh dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April di Bandung. Itu pada tahun 1955, sorry. Jadi konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika yang sedang berjuang menghapus kolonialisme atau baru merdeka. Nah, pencapaiannya tuh ada Indonesia tuh berhasil menjadi tuan rumah utama dan mengordinasikan negara-negara dengan beragam latar belakang seperti politik, budaya, dan juga kepentingannya. Nah, konferensi ini tuh menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang memiliki 10 prinsip hubungan internasional yang menekankan pertama ada perdamaian dunia, anti kolonialisme, kerjasama ekonomi dan sosial, dan penghormatan terhadap kedaulatan dan juga hak asasi. Terakhir tuh KAA ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga, third world, dan pelopor gerakan non-blok. Nah, prestasi ini tuh menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian dan juga solidaritas nasional. Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai kebijakan yang gagal pada Ali Sastro pertama. Jadi di sini kebijakan yang gagal di Ali Sastro pertama itu adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan sistem ekonomi Alibaba. Nah, jadi sistem ekonomi Alibaba ini baru diterapkan di Kabinet Ali Sastro pertama 1950-an. Sistem ini digagas oleh Menteri Ekonomi Iskak Cokro Hadi Surjo yang dimana bertujuan untuk menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha Tionghoa. Nah, agar apa? Agar terjadinya transfer ilmu dari pengusaha Tionghoa ke pribumi dan menjadi kesempatan usahanya pribumi itu jadi lebih merata atau lebih seimbang. Nah, terus juga apa sih arti dari Alibaba itu sendiri? Nah, jadi Alibaba ini terbagi menjadi dua, Ali dan Baba. Ali itu adalah pribumi dan Baba itu adalah pengusaha Tionghoa. Nah, kenapa sih ekonomi sebelumnya ini digantikan dengan ekonomi Alibaba ini? Karena ekonomi sebelumnya dianggap terlalu didominasi oleh pengusaha Tionghoa dan tidak memberikan ruang ke pengusaha pribumi. Nah, jadi dengan kondisi ini, pemerintah inisiatif menggantikannya dengan sistem ekonomi Alibaba ini. Untuk apa? Untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memperdayakan pengusaha pribumi, terus juga mengurangi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Nah, tapi di balik semua sistem ekonomi Alibaba, kebijakan ini, program ini bentuk nyatanya dari kebijakan yang gagal di Ali Sastro pertama. Karena apa? Karena pelaksanaannya enggak sesuai konsep pada awalnya. Jadi banyak kemitraan atau banyak perusahaan dibentuk cuman hanya formalitas doang di sistem ekonomi Alibaba ini. Pengusaha pribumi sering banget cuman jadi nama untuk memenuhi syaratnya pemerintah tanpa dia punya peran nyata di dalam kegiatan operasionalnya perusahaan itu, mitranya itu. Nah, jadi banyak kasus yang dimana pribumi ini cuman hadir doang di kertas, di dokumen gitu. Tapi
seluruh kegiatan bisnisnya, seluruh kegiatan usahanya itu dikendaliin sepenuhnya sama Tionghoa gitu. Nah, terus juga pemerintah kurang banget yang namanya ngawasin sistem ini. Terus juga banyak banget pribumi itu kemampuannya masih minim gitu, masih nggak mau inovasinya itu masih kurang. Terus juga modal-modal dari pribumi juga masih kurang gitu kan. Nah, makanya program ini merupakan program yang gagal di Alisastro pertama ini, seperti itu. Terus lanjut ke program kedua, membebaskan Irian Barat secepatnya. Jadi program ini kan sudah ada di zamannya Kabinet Natsir hingga ke demokrasi terpimpin, itu baru diselesaikan program ini kan. Nah, kenapa program ini gagal? Karena lemahnya posisi Indonesia pada saat di PBB. Jadi Indonesia ini coba bawa permasalahan ini ke PBB, permasalahan Irian Barat ini ke PBB, tapi gagal juga. Karena apa? Karena Indonesia ini kurang dukungan dari negara lain. Tapi negara-negara barat itu masih mihak ke Belanda karena pasca Perang Dunia Kedua. Nah, karena itu strateginya Kabinet Ali dinilai terlalu bergantung pada jalur diplomasi PBB tanpa dia nyiapin rencana cadangan gitu loh. Nah, pada saat itu juga Indonesia lagi menghadapi krisis ekonomi juga kan, dan konflik antar partai-partai politik di Indonesia masih banyak kan pada saat itu. Nah, jadi itulah kenapa program Irian Barat secepatnya itu belum terlaksanakan dengan baik di Kabinet Ali Sastro pertama, karena ya belum dapat dukungan dari negara lain. Terus juga Kabinet Ali itu belum nyiapin cadangan rencananya gitu, seperti itu. Oke, jadi akhir periode dari Kabinet Ali Sastro Mijojo pertama ini terjadi karena beberapa masalah besar yang saling berkaitan, khususnya antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat. Nah, masalah ini muncul ketika pemerintah menunjuk Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Pengangkatan ini tidak disetujui banyak perwira TNI Angkatan Darat karena mereka merasa bahwa mereka tidak diajak bicara gitu. Dan prosesnya ini dianggap melanggar aturan internalnya Angkatan Darat, melanggar norma-norma atau aturan Angkatan Darat. Nah, akibatnya para perwira memboikot upacara pelantikan KSAD, sehingga acara itu tuh kacau dan mempermalukan pemerintah pada saat itu. Nah, dari sini hubungan antara kabinet dan TNI Angkatan Darat itu menjadi sangat-sangat tegang, dan wibawanya kabinet ini mulai turun gitu, dan dapat kritik dari masyarakat dan juga dari DPR. Nah, lanjut ke masalah kedua, ini muncul dari Partai NU, Nahdlatul Ulama, yang awalnya menjadi bagian dari koalisi pendukungnya Kabinet Ali. Nah, NU merasa bahwa suaranya ini tidak didengar dengan pemerintah gitu, dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan ekonomi, kebijakan keamanan, dan lain sebagainya. Nah, karena konflik politik di dalam kabinet itu semakin besar, NU memutuskan untuk menarik dukungannya, menarik menteri-menterinya, dan keluar dari pemerintahan. Ketika NU keluar dari pemerintahan
pemerintahan itu, kabinet itu tuh langsung kehilangan dukungan, kehilangan kekuatan yang cukup, kekuatan politiknya untuk bertahan pada saat itu gitu. Jadi kabinet Ali ini pun jatuh dan Ali menyerahkan mandatnya ke Presiden Soekarno seperti itu. Saya Wantika, di sini saya akan menjelaskan awal terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Kabinet Burhanuddin Harahap ini dibentuk untuk menggantikan posisinya Kabinet Ali Sosromijojo yang sebelumnya menyerahkan mandatnya ke Presiden. Nah, waktu itu Presiden Soekarno lagi menunaikan ibadah haji. Jadi otomatis tugas untuk menunjuk formatur kabinet baru diserahkan kepada Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Hatta lalu menunjuk 3 orang formatur seperti Wilopo, Asad, sama Sukiman. Awalnya mereka pengen menjadikan Hatta sendiri sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Cuman Hatta nolak karena posisinya ia masih menjabat sebagai wakil presiden. Sampai pada akhirnya, ketiga formatur sepakat menunjuk Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur baru, yang kemudian membentuk kabinetnya. Kabinet Burhanuddin Harahap yang berlangsung dari tanggal 12 Agustus 1955 hingga tanggal 3 Maret 1956. Di kabinet ini ada 23 menteri dan partai yang masuk sebagai anggota kabinet tersebut antara lain seperti Partai Masyumi, Demokrat, NU, PSI, Katolik, Buruh, PRN, PIR Hazairin, PRI, Parkindo, Independen. Sedangkan partai oposisinya yaitu PNI, PIR Wongsonegoro, SKI, Progresif, dan PKI. Lalu selanjutnya alasan dipilihnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama itu tokoh kompromi. Burhanuddin itu dianggap sebagai tokoh yang aman di tengah konflik antar partai saat itu. Banyak partai yang susah akur, tapi Burhanuddin bisa diterima sama hampir semua pihak. Jadi, ia cocok untuk jadi pemimpin yang bisa menyatukan dan menenangkan situasi politik yang lagi ribut. Lalu yang kedua, figur bersih dan terpercaya. Dia dikenal sebagai orang yang jujur, tidak neko-neko dan tidak punya kasus atau kepentingan yang aneh-aneh. Karena reputasinya bagus, partai-partai percaya kalau Burhanuddin bisa memimpin pemerintah dengan adil dan enggak berat sebelah. Lalu yang terakhir, cocok untuk mengawal pemilu. Waktu itu Indonesia lagi bersiap untuk pemilu pertama. Jadi butuh pemimpin yang dianggap netral, adil, dan bisa menjaga proses pemilu biar tetap jujur. Burhanuddin dianggap cocok karena beliau punya citra yang bersih dan nggak terlalu condong ke salah satu partai tertentu. Jadi intinya Burhanuddin dipilih karena ia bisa diterima semua pihak, punya reputasi bagus, dan dianggap paling cocok buat ngawal pemilu tahun 1955 yang super penting buat Indonesia waktu itu. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadhani Hidayat, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, sesuai tujuan utamanya dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap ini, yaitu untuk menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Nah, makanya kebijakan yang dibuat oleh Burhanuddin Harahap ini adalah untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, sebelum itu, kenapa sih harus ada pemilu pada saat itu? Nah, jadi pada tahun 1950, Indonesia itu menganut demokrasi liberal, di mana terjadi multipartai. Nah, di situ terjadi tuh pertikaian antar partai, yang dimana sering terjadi jatuh bangun kabinet gitu. Nah, makanya Indonesia itu berniat untuk membuat pemilu karena supaya suaranya sah dan tidak terjadi pertikaian. Karena pada saat itu kabinet itu dipilih, bukan kita yang memilih gitu. Jadi kalau diselenggarakannya pemilu lebih fair aja gitu. Nah, saat itu pemilu terjadi pada tahun 1955 yang dimana disongkong oleh Burhanuddin ini. Nah, terjadi 2 sesi.
Sesi pertama itu pada tanggal 29 September 1955. Nah, ini itu untuk memilih DPR. Nah, selang 4 bulan setelah itu, terjadi pemilihan pada tanggal 15 Desember 1955 yang ini untuk memilih konstituante. Sesuai dengan perolehan suara, kita mendapatkan 4 partai terbesar. Yang pertama ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan PNI menoreh suara terbanyak yaitu 8.000 sekian dengan perolehan kursi parlemen sebanyak 57 kursi, lalu disusul oleh Masyumi dengan perolehan suara 7.000 dan mendapatkan perolehan kursi sebanyak 57. Dan yang ketiga itu ada NU dengan perolehan kursi dengan perolehan suara 6.000 dan perolehan kursi sebanyak 45. Disusul terakhir oleh 4 terbesar yaitu PKI dengan penorehan suara sebanyak 6.000 sekian dan penorehan kursi parlemen yaitu sebanyak 39. Berdasarkan hasil pemilihan yang terjadi, yang menang adalah Partai PNI gitu yang menduduki kursi terbanyak di parlemen. Makanya Soekarno menunjuk Sastro Midjojo lagi untuk membuat kabinet baru setelah Burhanuddin. Jadi kabinet Burhanuddin Harahap ini dibentuk hanya untuk menyelenggarakan pemilu gitu. Tapi selain itu, Burhanuddin Harahap ini juga melanjutkan kebijakan yang sebelumnya itu gagal. Nah, tapi di Burhanuddin ini juga gagal. Tapi di eranya dia ini kita itu memutus kontak dengan Belanda. Yaitu kebijakannya adalah mengembalikan Irian Barat. Tapi Belanda tuh tetap kekeh gitu, tetap nggak mau ngelepasin Irian Barat untuk Indonesia gitu, diserahkan wilayahnya. Karena pada saat itu istilahnya Irian Barat itu wilayahnya tuh diklaim oleh Belanda gitu, padahal itu wilayah kita. Nah, kita mau minta wilayah itu lagi, tapi Belanda tuh tetap kekeh gitu dari awal kabinet sampai Burhanuddin sampai terakhirnya juga itu nggak terselesaikan gitu. Terus abis itu makanya kita memutuskan kontak dengan Uni Indonesia Belanda pada tahun 1956 gitu. Jadi yang memutuskan kontak itu pada saat kabinet Burhanuddin Harahap ini. Nah, sebenarnya figur Burhanuddin Harahap ini dikenal sangat baik gitu ya. Tapi sayangnya ya gak berlangsung lama gitu. Kurang lebih cuman setahun gitu. Karena ya emang tujuan utamanya itu untuk menyelenggarakan pemilu doang, seperti itu. Nah, selain itu, saya mendapatkan informasi juga bahwasannya Burhanuddin ini juga dikenal dengan figur yang memberantas korupsi para pejabat pada masa itu gitu. Jadi memang figur ini benar-benar terkenal bersih dan terpercaya, itu adalah fakta. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya bagaimana periode ini tuh berakhir gitu. Tadi sudah disinggung oleh saya sedikit, mungkin akan dijelaskan lebih oleh teman saya. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya di sini saya Aditya Riyadi akan membahas mengenai keruntuhan kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, keruntuhan kabinet Burhanuddin Harahap ini terjadi setelah pemilu di tahun 1955. Dalam pemilu itu, Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan PNI sebagai pemenangnya. Nah, sehingga mereka merasa lebih pantas memimpin pemerintahannya dibandingkan Masyumi atau partainya si Burhanuddin tersebut. Partai besar lainnya seperti NU dan PKI juga ikut menekan supaya kabinet Burhanuddin Harahap ini cepat diganti, karena mereka menganggap kabinet Burhanuddin Harahap ini cuma bersifat sementara. Dan di DPR juga dukungan buat Burhanuddin Harahap ini semakin melemah, soalnya partai-partai hasil pemilu ingin orang-orangnya duduk di pemerintahan. Di sisi lain, Presiden Soekarno udah mulai ngerasa nggak puas dengan sistem parlementer yang bikin kabinet gampang jatuh. Jadi Presiden Soekarno lebih mendukung Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang pemilu di tahun 1955.
Dan akhirnya pada tanggal 24 Maret 1956, Burhanuddin Harahap ini menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno, yang artinya ia telah berhenti menjadi Perdana Menteri. Sejak saat itu, Kabinet Burhanuddin Harahap ini dinyatakan resmi bubar dan digantikan oleh kabinet baru, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijojo II, yang akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih.